What if Murphy's who they say he is and there's a previously on Z Nation? They lock you in a cage and leave you to die. I don't have to justify. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar mengerti alur cerita dari film ini. Namun bagi yang mau lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Episode ketiga ini diawali dengan cerita masa lalu Cassandra, sebelum dia bergabung dengan tim Garnet. Cassandra terlihat bersama seorang laki-laki yang telah menyewa Cassandra untuk berhubungan intim. Saat adegan panas dimulai, Cassandra ingin menyetrum laki-laki itu menggunakan alat penyetrum yang sudah disembunyikan di bawah bantal. Tetapi laki-laki itu memergoki Cassandra dan berbalik ingin menyetrumnya. Tiba-tiba seseorang bernama Tobias masuk untuk membantu Cassandra. Ternyata Tobiaslah yang menyuruh Cassandra melakukan semua itu. Kembali ke cerita sekarang, tim Garnet telah berada di kota Philadelphia yang sudah dihuni oleh para zombie. Di situ mereka menemukan sebuah mobil yang mengangkut lonceng besar. Mobil itu diperiksa dan masih berfungsi. Saat Warren membuka pintunya, akhirnya Warren membawa mobil pengangkut lonceng itu. Di perjalanan mereka hampir tertabrak mobil yang oleng karena ulah zombie. Sontak Warren mengerem mobil secara mendadak, dan membuat lonceng terjatuh hingga mengenai beberapa zombie. Berpindah ke tempat lain di kota yang sama, terlihat Tobias sedang menyiapkan daging bakar untuk keluarga kecilnya. Namun mereka bukan keluarga yang sesungguhnya, awalnya mereka adalah orang-orang yang terkumpul setelah lolos dari kejaran zombie, lalu mereka membentuk sebuah keluarga kecil yang dipimpin oleh Tobias. Dulunya Cassandra juga bagian dari perkumpulan itu. Tidak lama kemudian seorang anggota keluarga datang dan memberitahu Tobias bahwa Cassandra berada di kota itu. Mereka pun berencana untuk membawa Cassandra kembali. Kembali ke tim Garnet, mereka berencana untuk berpencar mencari bahan makanan dan mencari peralatan yang bisa digunakan untuk menghubungi Citizen. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang dimata-matai oleh tim Tobias. Setelah mereka berpencar, Doc Tenke dan Cassandra menemukan sebuah antena. Doc dan Tenke berusaha melepas antena itu, sehingga tidak memperhatikan Cassandra. Tiba-tiba saja Cassandra melihat tim Tobias. Seketika Cassandra berlari, dan tim Tobias mengejar Cassandra. Sesampainya di salah satu gang, beberapa zombie sudah berada di tempat itu. Zombie-zombie itu menyerang tim Tobias, sehingga perhatian mereka teralihkan dan Cassandra pun berhasil lolos dari kejaran mereka. Di sisi lain Thompson dan Carver menemukan sebuah mobil polisi, yang dihuni oleh polisi yang sudah terinfeksi. Dengan strategi yang mereka buat, Carver membunuh zombie itu dengan senjata kesayangannya. Dengan menggunakan radio di mobil polisi, Carver berhasil terhubung ke Citizen. Namun tiba-tiba saja datang Tobias menyetrum Carver lalu menculiknya. Mayday! Mayday calling. Loud and clear, can you copy me? X-Ray Delta, what is your status? Beberapa saat kemudian, Thompson kembali, dan dia kaget karena Carver sudah tidak berada di mobil itu. Hey, Addie, did it work? Oh, jeez, baby. Addie. Untung saja dia mendengar suara Citizen yang masih terhubung, lalu dia berbicara dengan Citizen. X-Ray Delta? Copy. Gotcha, Delta. Yeah, you talk to her, okay. Di situ Citizen memberitahu bahwa tadi terdengar suara manusia selain Carver. Dengan keadaan panik,
Thompson mengambil kamera Carver dan bergegas untuk memberitahu tim. Carver yang terculik dibawa ke tempat Tobias. Di situ Tobias memperkenalkan diri dan memberi potongan daging bakar untuk Carver. Tetapi Carver menolaknya, lalu Tobias memanggil dua wanita dari anggota keluarga untuk membawa Carver. Why don't you go with Moonshade and Stormy? Beralih ke tim Garnet, saat Cassandra kembali, dia dikejutkan dengan Thompson yang sedang marah. Thompson menunjukkan video penculikan Carver yang terekam oleh kamera. Tim mencurigai Cassandra, karena salah satu orang yang terekam kamera pernah bersama Travis waktu itu. Awalnya Cassandra mengelak, tetapi mereka memaksa Cassandra, karena masalah ini menyangkut keselamatan Carver. Akhirnya Cassandra memberitahu tentang kekejaman keluarga Tobias, dan menunjukkan tempat persembunyian mereka. They're part of a group of survivors. They're dangerous. So are we. Kembali ke tempat Tobias, dua wanita yang tadi ternyata mendandani Carver, karena Tobias menginginkan Carver untuk bergabung dalam keluarganya. Carver yang tidak bisa kabur hanya bisa melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Di situ Carver memasuki sebuah ruangan yang sedikit aneh. Saat berada di dalam, Carver melihat banyaknya alat pemotong yang ada di situ. Lalu dia dikagetkan dengan orang-orang. Carver yang tidak kuat melihat itu, berlari keluar, namun Tobias memergokinya. Dan akhirnya terungkap bahwa keluarga Tobias adalah kanibal, untuk bertahan hidup selama ini. Mereka memakan daging manusia yang sudah dibakar. Orang-orang yang disekap di dalam tadi adalah persediaan makanan keluarga Tobias. Korban-korban itu harus tetap hidup, agar dagingnya tidak membusuk dan tetap segar saat dibakar. Tobias memaksa Carver untuk memakan daging manusia itu, tetapi Carver bersikukuh menolaknya. Beberapa saat kemudian, Garnet mendatangi keluarga Tobias untuk meminta Tobias mengembalikan Carver. Di gerbang anak buah Tobias tidak mengakui bahwa mereka mencuri Carver saat Garnet mengancam mereka. Mereka hanya menertawakan Garnet yang tidak main-main menjentikkan jari. Sebagai kode untuk Tenke menembak salah satu kepala mereka. Tembakan itu membuat anak buah Tobias mulai panik. Tidak lama kemudian Tobias muncul dengan membawa Carver. Tobias meminta pertukaran antara Carver dengan Cassandra. You've been talking to my little sunshine. Garnet, get me out of Make a deal. Give me back my... Tetapi Garnet menolaknya. Tobias mulai kesal dan dia menyuruh anak buahnya untuk menembakkan senjata mesin kaliber yang hampir mengenai tim Garnet yang sedang bersembunyi. Thompson mulai kesal dan ingin merebut Carver secara paksa, tetapi Cassandra mencegahnya dan lebih memilih untuk menyetujui pertukaran itu. Carvey yang mengetahui kebusukan Tobias, tidak rela jika Cassandra kembali bersama Tobias. Tetapi dengan terpaksa Carver dan Garnet pergi dari situ. No, it's okay. Sesampainya di mobil, mereka ingin melanjutkan perjalanan, tetapi Carver ingin kembali menyelamatkan Cassandra. Awalnya Thompson tidak menyetujuinya, karena Cassandra sudah berbohong dan membuat Carver dalam bahaya. Tetapi Warren membela Carver. Warren juga berkata bahwa mereka harus menyelamatkan Cassandra. Akhirnya mereka setuju dan mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan Cassandra. Yes. Carver kembali menghubungi Citizen melalui saluran radio yang berada di mobil polisi tadi. Carver meminta Citizen untuk menyetel musik di frekuensi AM radio dan Citizen menyetujuinya. We need your help. Do you copy? Can do, ma'am. Think I have just the thing. Misi pun dimulai. Musik yang diminta oleh cover tadi diputar dengan kencang menggunakan pengeras suara yang dipasang di mobil. Hal itu bertujuan untuk memancing para zombie agar mengikuti suara itu. Sedangkan Doc yang belum pernah terlihat oleh keluarga Tobias, berpura-pura menyewa Cassandra untuk berhubungan intim. Saat Cassandra masuk,
Doc menjelaskan strategi mereka kepada Cassandra. Ketika Tobias dan anak buahnya berjaga di luar, Doc dan Cassandra menggoyangkan mobil dan berpura-pura mengeluarkan suara, agar Tobias percaya bahwa mereka sedang berhubungan intim. Love doctor in the house. Tidak lama kemudian Tobias mendengar suara musik. Tobias menyuruh beberapa anak buahnya untuk memeriksa suara itu, dan menyiapkan mesin kaliber untuk berjaga-jaga. Setelah itu Tobias dan rekannya masuk ke dalam mobil, tetapi Doc sudah bersiap-siap sehingga berhasil membunuh anak buah Tobias. Saat Tobias menyerang Doc, dengan cepat Cassandra menyetrum Tobias dan membuat Tobias lumpuh untuk sementara. Setelah itu mobil tim Garnet yang diikuti banyak zombie, menabrak pagar dan memasuki markas Tobias. Hal itu membuat para zombie memasuki markas, saat anak buah Tobias menembak zombie menggunakan mesin kaliber. Tenke menembak kepala orang itu menggunakan sniper. Ketika keadaan mulai ricuh, Doc dan Cassandra menaiki mobil tim Garnet. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Tobias yang sudah tersadar, melihat banyak zombie memasuki markasnya. Tobias berlari lalu bersembunyi di tengah orang-orang yang dia siksa. Para zombie terus mengejar Tobias dan memasuki tempat itu. Tobias tidak bisa kabur lagi karena dia ditahan para sandera yang ingin membalas dendam. Misi penyelamatan Cassandra pun sukses dan mereka melanjutkan perjalanan. I hope some slide guitar gets you through enough to stay alive. Because in the end... Itu tadi episode ketiga dari film Zetna Sen Season 1.